Halo, selamat malam. Bertemu lagi kita di Kamar Game Week episode 4. Ini sebenarnya episode yang sangat-sangat spesial karena ini kan 4. Ya kita juga 4. Ya itu maksudnya. Nanti awal lah. Gue bakal lagi di episode 8. Oh ya, kali dua. Tapi kan nggak mesti, siapa tuh yang nonton siang. Kalau selamat malam. Iya, betul. Bener. Lalu ada gitu. Lalu ada gitu. Bikin bingung. Nggak diulang lagi. Bikin bingung. Oke, jadi gimana kabar teman-teman semua? Baik ya. Gak boleh. Ini baik. Kami ini kan baik. Torik sakit. Mas Hanif sakit. Gue udah sembuh. Alhamdulillah. Ente nih malam ini pasti sakit juga. Ini sarang soalnya. Kalau sakit, ya aku bakal update di sosial media. Jadi Lagi di follow. my social media, guys. Oke. Udah cukup. Udah senang. Oke, malam hari ini seperti biasa kita bakal bahas sepak bola ya. Premier League tepatnya. Flashback minggu kemarin dengan episode yang diberikan judul menarik mengambil penonton. Sangat menarik. Maksudnya menarik niat. Buat orang yang terjebak ya. Ada beberapa perubahan, kita ambil kesimpulan dulu beberapa perubahan ya. Kapten yang paling di highlight. Hampir 4 dari semua ya. 4 Semua dari kita tuh beda semua. Dan kaptennya nggak ada yang sama kayak kapten minggu lalunya lagi kan. Iya. Beda semua. Pertama mungkin dari Mas Hanif, siapa yang ente jadiin kapten? Aku Bruno. Dan itu juga transfer innya satu doang Bruno. Karena apa? Kenapa tahu sih? Karena kan kemarin tuh di skuadku pemain-pemain premium itu kebetulan ada Saka cedera. Salah juga aku ragu sama jadwalnya. Nah itu doang. Sama Palmer. Saka. Jadi ngambil Palmer kan? Saka. Oke, Saka. Nah, cenderunganku kalau milih kapten itu pemain yang premium. Sayang kalau nggak dikaptenin. Betul. Sedangkan 2 pemain itu tidak mungkin buat dikaptenin. Kalau Sakanya cedera, Salahnya meragukan. Soalnya lawannya Arsenal. Nah, karena Saka cedera, pilihlah penggantinya siapa yang kira-kira cocok. Dengan harganya Bruno. Karena sebenarnya mau ambil Haaland di striker, cuman budgetnya kurang. Jadinya akhirnya ambil Bruno. Kaptenin. Untungnya di menit akhir gol penalti. Jadi ya lumayan lah sukses. Lumayan ente itu aslinya 8 poin ya. 10 karena dia ada ini defensive contribution. Kan mundur banget. Rolnya kan nomor 8 kemarin. Iya, dan udah 3 match berarti Bruno main di role 8. Iya. Maju mundur ya. Selain Bruno Fernandes ada pemain lain diganti? Enggak ada, cuma satu doang. Awalnya niat mau Haaland itu, cuman dananya kurang. Angkanya nggak masuk. Tapi menarik sih, berani ngambil Bruno ya. Iya benar. Tapi karena lawannya Burnley. Ya. Iya sih. Tapi seret juga tuh match kelihatannya. Seret banget, Pak. Dari awal tuh MU kayak ngejar penalti doang. Itu juga yang gua harapin penalti ya. Cek VAR enggak. Berarti ada berapa momen tuh ya? Iya penalti. Berapa sih kemarin? Berapa kosong sih? 3-2. Udah bunuh diri juga kan. Dan itu bunuh diri juga awalnya dari free kick Bruno kan. Umpan ke Casemiro header mantul ya. Pemain Bule akhirnya bunuh diri. Bener Bruno. Ya agak kaget ya dia. Iya. Kaget. Budget itu tadi, Pak. Tapi ngomong kaget ya. Gue lebih kaget. Buka aplikasi ada yang ngatain Haaland. Walaupun bersahabat sama gue ya, orang aneh juga. Dan duanya bottom frag. Tapi sebelum kemana-mana, karena ini ada sajian mungkin dimakan dulu ya dari saya. Alasannya kenapa ini? Dijelaskan dulu. Tahu dulu. Kemarin. Saya budak kuadrat. Kali
Kalau lanjut lagi budak titik pangkat 3 Triple. hat trick. Back to back mood. Bukan hat trick ya. Silakan nih ada martabak manis Oke. semanis tuan-tuan hari ini. Seneng dia paling Mention ego ya aku topik tuh. Tapi nanti itu Minggu kemarin yang jadi tuan siapa Pak Di? Iya. yang jadi tuan ente bro. Coba ditanya satu-satu dulu. Yang jadi tuan Kalau ada L budak kan masih ada L tuannya. Dari bawah dulu, kok poinnya berapa? aku 36. 3. Tiga. Di atas itu masih kepala 3 juga. 32. Ada Mas Average Tok. kan 48 ya. Yang Ya, AM 48. 8. dan yang di posisi ketiga nih one and only 38 L Gunnar. Ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Itu kan kita ketemu ya. Iya. Jadi posisi kita nobar Arsenal lawan Liverpool. Munib tuh ada beberapa pemain yang 3. ya masih belum main, sedangkan aku itu tinggal 1. Ya, Nah. Lacroix. Dan itu namanya Mister Lacroix. Langsung dongkar ya posisi Anjing. 3. Yang besar. Itu ada Masalahnya kan gue pede ya. Iya dia ada ngomong tuh pas lagi main tuh. Udah fix ini kata Top L budak nih fix Top L budak. Kalau lockdown bismillah 20 poin. Ketawain ya Ketawa. Sudah dapat 11 udah anjing. Masalahnya gue gak berharap Aston sekebantai emang 1-0 gitu. Oh iya, 3 pemain itu pemain Aston ada berapa? 2. Ada 3. Ada Oh, 3. Lawan Emi. Liverpool 1. Watkins, Konsa, Oh, Emi. iya. Emi. Ini Emi kan namanya. gak main. Yang ganti Raya Wang. Raya kan juga gol. Gue berharap gini Pak. Oke, Emi si Raya lawan Liverpool pasang Emi ternyata ribut. si siapa namanya pelatih? Unai Emery. Pijot. Udah ting buat pijot. It's time for pijot. Kayak duitnya bening anjing. Dia ngomong itu. Dicot. Akhirnya salib lah ya gue ya di situ ya. 2 poin. Tang. Tahu kita menang. Karena gue tuh nggak tahu sendiri. Tori pagi-pagi nge-SS. Ngentot tuh. Males tuh. Dia ngomong fisik. Cabut. Dapet poin 36. 36 38. Bayangin hari gue cuma mikir beliin apa lagi. Ada tuh gue waktu itu kalau hari Selasa ya. Kita tag harusnya. Ini kan tagnya agak berubah ya. Jumat ya. Kita tag hari Selasa tuh gue udah pengen beli tahu bulat 15.000. Lumayan tuh ya, banyak. Tapi kita radang semua deh. Besoknya makin gak sembuh itu. Gue beliin ini kan El martabak. Ya ini silahkan tuan-tuan di. Balik ke perubahan lagi ya tadi ya. Belum dong. Jangan Bisa dibahas. Jauh-jauh beda. dan di atas Di papan atas. pada bukan selama mungkin degradasi ya. Jadi orang degradasi ya. AC Tapi- Milani 2 AC Milan di atas KKM cuman masih kalah dengan tuan kita yang satu Iya. ini. Poinmu Poinmu Poin berapa? itu 65. 65. Langsung menyebut dirinya sendiri. Belum ditanya. Belum ditanya. Ya nggak apa tuan 100. Narsis yang Iya. berdua. Tuan narsis TNI. Ah tapi lanjut ya. Tuan narsis ini cuy. Tuan narsis ini, cuy. Nggak mungkin gua begini, Cuk. Itu karena ada satu pemain diferensial, apa tuh? Enzo Levi, Enzo Levi. 12 poin Pemain Dan dia merengsek Ada dari bench tuh. dari band. Merengsek dari bench. Gua kan ngambilnya Dorgu. Iya. Untung Dorgu gak Dorgu main. nggak tuh. main. Kalau nggak kacau tuh, kalah lagi. Dia lagi Dia lagi. Akhirnya kalah. Ada ini ya tuan lagi ya. Ya gue mantan tuan tapi habis itu rompok. Wah, Lu tuan di game week 1 ya? Iya, game belum ada makanan.
Iya. Belum ada. Ada pasta bang. Jadi saya cukup ini ya, terselamatkan. Iya. Karena yang paling bawah kan. Udah kesepakatan itu gue nggak ada lagi di kamar. Tiba-tiba pagi kita ada kesepakatan nih. Oke kata gue. Udah pede kan jadi tuan, besok jadi budak. Dok. Yang katanya dia Iya. jangan 15 sih Pak, jangan 15 sih Pak. 10 lah kata. Aku udah mulai gak keberatan. Boleh aja sih. Apalagi kalau tag hari Jumat ya kerja kan. Oh iya benar. Jadi salah. Udah kita tag habis kerja. Dan bahas perubahan tadi ya. Hah? Tuan-tuanku dan Mister Tuan spesial ya nomor 1. Tadi ada kapten yang cukup unik ya. Sebenarnya kapten yang unik tuh kita dua, Pi. Gua ada Chris Wood, Topik ada Chunha. Alasan ente dulu, Pi. Kenapa ente ngepick Chunha pada game week itu? Karena sama kalau alasan gue setelah beberapa kali nonton MU, kayaknya yang punya expected bakal ngegolin itu kayaknya Cunha. Oke. Dan yang kedua lawannya tuh Burnley. Oh, ya iya, bukan benar. mau underestimate Ya. Burnley ya. Kan dia Tapi- promosi. Burnley promosi, tapi sebenarnya itu nggak bisa jadi tolak ukur juga. Karena di match sebelumnya walaupun bukan di Premier League, MU kan juga kayaknya keseok-seok tuh Ya. lawan tim Liga 2. Kan kalah itu malam kan terseok-seok. Iya, Bukan sampai tim Liga 2, tim Liga 4. Liga 4 ya. Kirim 10 tahun. Nah, tapi biasanya tim aku feeling aja sih sebenarnya. Kalau udah kalah, MU kan belum pernah menang nih. Kayaknya udah bakal menang. Motivasi. Nah, makanya aku ngaptenin Cunha. Tapi ya ada something faktor yang lain. Menit 30 dia cedera. Langsung Tuhan masih- berkehendak lain. Iya, taunya Mbemo dan Bruno yang ngegolin. Oh ya, gue mau ngegol ya. Iya. 1. Cuma itu sebenarnya kalau nggak cedera sih kemungkinan dapat poin kalau dari Cunha. Iya, feelingku sih dia bakal ngegol ya. Tapi ya, kadang ada gitu-gitunya tuh. Soalnya sebenarnya masuk akal kalau gitu. Mana jam ngegolon pulang. Iya. Paling tajam dia. Paling tajam di MU. Wajar. Dan yang lawan Arsenal pun di game week 1 ya yang dapat peluang kan ya walaupun nggak berbahaya tapi Cunha gitu loh. Cunha bumo lah ya lawan. Mengacak-acak terus. Macam-macam. Tapi ngomong-ngomong soal takdir Tuhan juga berkata lain sama Nottingham Forest gua. Karena lu ngapelin Wood. Chris Wood. Kenapa? Ngaptenin dulu. Gua kan udah ngecap ya waktu di GW2 tuh. Gua bilang anjing ini West Ham kalau mainnya kayak gini terus lumbung gol. Iya, betul. Dan itu menurut gue realistis ya karena West Ham 2 match 2 kali dibantai. Benar. Pertama 3-0, kedua 5-1. Cuma satu. Gue mikir anjing nggak main ini mau West Ham gitu bang musim ini. Lawan Nottingham Forest kan tim yang lumayan lah. Tapi minusnya emang angin-anginan. Nah anginnya saat lawan West Ham anjing. Gue sebenarnya udah agak curiga kan press conference tuh. Gua kan masang Wood jadi kapten tuh sebelum press conference. Ya masang Wood lah. Press conference nonton gua. Si Nuno berantem ternyata sama ownernya lagi. Lagi ya ini ya. Setelah GW 1 apa GW 2 mereka berantem. GW 3 disinggung lagi sama Nuno. Masalah gua pokoknya masih nyindir soal owner gitu lah. Tapi udah dengan bahasa kayak ikut campuran gitu loh. Oh ya. Terus akhirnya ya udah ribut. Nah taunya ngaruh ke tim performance lah pasti ya mood pemain. Nah Wood akhirnya nggak ngapa-ngapain selama 72 menit karena main 72 menit Terganti ya. ganti ya. Poinnya berapa tuh nih? Poinnya 400 tapi nolnya gitu ibarat biji peler itu biji pelernya Wood. Poin gua ke bawah biji pelernya anjing gua. Itu 4 udah karena kapten ya. Kapten harusnya 2. Kedua. Ini ada untungnya Pak. Forest nggak perform. Bowen gue. Anjing. Kemarin aku maki-maki aku ngecetak gol. Tapi ada fun fact. Ada fun fact. Waktu itu kan gue udah gede ke Watkins kan. Sebenarnya gue transfer out 2 orang. Minggu ini tuh 2 orang gue transfer out. Yang pertama itu kiper gue, Krinsky, kiper Tottenham. Kiper kedua Tottenham.
Terus yang satunya eh, Palmer gue ganti Kudus. Oh iya, Kudus Nah, masuk. itu sebenarnya gue nggak mau ganti Krinsky, gue mau ganti Watkins sama Callum Wilson karena budgetnya oke tuh Callum Wilson. Oh. Gue milih malah ganti Krinsky. Callum Wilson kan main bagus kan, nah kemarin Tapi lawan cetak gol. Nottingham Forest dia nyetak gol sama assist kalau nggak salah. Oh, kalau Wilson Apa pindah assist ya? berarti. Callum Wilson kan di West Ham udah pindah, makanya Newcastle ngebet banget nyari striker kan. Oh iya. Oh. Baru tahu. Tahu. Baru tahu. Kalau Wilson di West Ham. Oh iya, cetak gol ya. Tak gol nah, itu gua agak anjing apa gua ambil ya. Jadi kan ente kan ngomong kan, jangan lupa guys deadline. Betul. Nah, gue tuh emang udah niatan jam berapa gitu, tapi karena chat Mas Hanif gue jadi lebih duluan. Aturnya duluan. Karena biasanya gue tuh udah sejam sebelum lah. Nah tadi itu pas lu ngechat itu hari sebelumnya, gue udah ganti Owen Wilson dah. Tapi Kinski ini Deadwood lagi. Iya. Misalnya gue Andi pingin bench boost, Kinski lu bisa nyangkut nih next time nih. Di Watkins lah. Terus gue cek Aston Villa 5 match berikutnya. Oh gampang. Iya. Ya, tahan aja Watkins. Ternyata ada poin di situ cuy. Oke. Nggak apa-apa lah. Tapi it's okay. Tapi nanti selain Cuna ada perubahan lain. GW2. Kayak transfer main Nggak ada. Oh nggak ada. Cuma Palmer karena udah tahu bakal nggak main, nah aku ganti Cunya. Oke. Dan langsung ku jadiin kapten. Hasilnya nggak worth sih gua. Tapi mau ngomong nggak worth ya. Si Torik kan ngaptenin Haaland ya. Betul. Haalandnya worth, timnya nggak worth. Tim saya nggak worth. Gak apa-apa itu, gak masalah itu. Soalnya ente Haaland dapat berapa poin? Ini kalau kocok dia tinggal Sini, membeli. sini, aman. Biar gua aja. Sering banget kalau out ya fantasi ini ya. Iya kalau lama nggak di. Gua kemarin kelokot juga kok. Alan 9 poin ya. 9 poin ya. Kapten tinggi, Jadi 18. 18. Iya benar-benar. Alan. Kebantu sama Joe Pedro juga. Jopet. Sama aset Bonus kita poin. bro dari game Bonus 1. poin 3 dia. Jadi bisa gue. Dia ya. Dia Oh, aja. dia aja. Oh, bisa gay. Dia itu. Iya, Itu aset bro. Dia itu. Ilman. Ilman bukan ini bisa. Mana ada satu dia tuh yang tetap nyangkut dari game week 1. Nih yang di tengah nih. Oh iya. Mr. Wirtz. Oke, Pak. Tapi ente kenapa milih Mbak? Oh iya, ente kan ada transferin Dorgu nih. Kenapa cuy? Ada lawan Arsenal kemarin. Dorgu paling bagus. Paling bagus nyerang kan. Terus lawan Burnley, masa sih MU tolol lawan Burnley gitu ya. Terus kayaknya ya bener kayak kata kau bro, karena habis kalah mikirnya kan bakal ada motivasi untuk apalagi lawannya cuma Burnley gitu. Masa nggak bisa clean sheet. Soalnya dia nggak main dan alhamdulillah dia nggak main. Alhamdulillah. 2 gol juga. Iya makanya itu. Alhamdulillahnya karena ada si ini ya, Levi ya. Enzo Levi. Enzo Dia Levi. penalti dia. Akhirnya dia starter tuh. Soalnya Torik Enzo Levi-nya di bench. Di bench. Di bench prioritas 1. Terus pas Dorgu nggak main, udah langsung expect naik 2 Betul. naik 11 poin tuh di switch. Itu Virgil berapa tuh Virgil? Virgil apa? Itulah ya perubahan-perubahan dari GW2 ke GW3 ya kemarin. Ada yang disesali nggak? Ada pasti ada. Nyala. Ada. Kalau gue Kudus. Kenapa? Oh ya Kudus. Karena kebetulan kemarin juga kita bahas Iya. Tottenham. Ini gue lupa ya, gue mau bahas Kudus. Ya gimana tuh? Kenapa Kudus tuh gue expect bakal main bagus ya? Karena gue kira kan Tottenham kan rapih ya pertama. Terus yang kedua serangan mereka kan direct lah, enak gitu dilihat. Ternyata pas ketemu Bournemouth diperkosa guys. Diperkosa. Katanya nggak bisa ini dia. Nyetak shoot on Iya. target. Karena benar-benar dibuat nggak nyaman sama Bournemouth. Pegang High bola nggak press nyaman. pasti ya. High press. Terus yang kedua direct. Bahkan kalau ngelihat successful passnya Bournemouth itu berapa ya, lupa dah gue. Pokoknya kecil banget. Nggak umum lah. Karena mereka nggak pernah megang bola, langsung direct. Karena yang banyak megang bola tuh Spurs sebenarnya. Ya nggak banyak banget sih. Maksudnya Sama aja. dia banyak kuasain gitu. Cuman ya ujung-ujungnya nggak guna. Nggak bisa jadi apa-apa itu. Bahkan Spurs itu, sabar ya gue buka data dulu biar valid gitu ya. Based on Itu data. bukan based on Based data. on data. Ini si Tottenham itu cuman mencatatkan Satu shot on target. itu on target berarti. Satu shot on target
dan total dari shootnya itu 5. Dan itu gua kan nonton ya. Gue lupa. Kalau ada 5 shootnya juga nggak ingat ada. Anjing, Gak jelas sih. berbandingnya sama 20 shoot anjing 20 Bournemouth-nya. Padahal posisinya si Tottenham ini 61%, Pak. Itu yang kayak dijelasin tadi. Dia nguasain bola tapi gak bisa jadi apa-apa. Karena Spurs itu kayak ini nyangkut ke big match berikutnya yang mau kita bahas ya, Arsenal sama Liverpool. Ya. Dia kayak Arsenal, Pi. Nanti kan sebagai fans Arsenal tahu ya, Arsenal kemarin tuh kurang berani masuk Ya. kotak tengahnya Liverpool Iya ya. benar. Nah, kalau mau nonton Tottenham malam tuh sama penyakitnya sama Arsenal. Jadi ketika bola tuh di tengah, nggak ada yang menusuk ke dalam, Main aman main aman. Dan akhirnya ya kalau ngambil Richarlison, ngambil Kudus, ngambil Pedro Porro, nggak ada gunanya semua karena nggak ada yang nyerang anjing. Jadi passingnya tuh kayak passing kepiting, udah di tengah nih. Misalnya ibarat lah ya, udah di tengah yang megang Papesar. Papesar megang karena mereka nggak punya creator kan. Nggak punya creator. Papesar sebagai attacking midfieldnya yang ada orang di lini ketiga. Akhirnya bolanya busuk karena Papesar bukan playmaker. Papesar DM juga dia kan. Aneh sih itu. Nah makanya deadline kemarin si Spurs datengin Sapi Xavi Simon. Alah Chelsea. Gitu. Ya mungkin itu udah jadi ini juga lah apa concernnya si pelatihnya kan. Ya. Nggak punya pemain playmaker. Madisonnya cedera soalnya kan. Madisonnya cedera, terus dia mau ngambil si Morgan Gibbs itu kan nggak jadi. Kalau perpanjang kontrak sampai 2000 berapa itu? 9 apa? Ya sekitar. Malah perpanjang kontrak. Terus. Nah gua ngambil Kudus kan, gua pikir Nah, downboard. berarti ini kalau menurutmu ini udah boleh ditanya nggak sih? Masa udah boleh Dia ngobrol kan aja. Xavi Simon nih, kan kau kan baru ngambil si Kudus. Sedangkan Xavi Simon tuh kan posisinya sama kayak Kudus tuh. Beda Main dong. di sayap kanan kan. Enggak. Xavi Simon tuh kalau nggak di left winger, di attacking midfield. Attacking Dia midfield. nggak pernah main di kanan deh. Dia masih cocok. Oke, ada di sayap kanan. Informasi berarti. Gagal berarti pertanyaan. Soalnya gue ngulik juga Xavi Simon. Kemarin tuh ngulik. Kayaknya menarik deh ini aset deh Xavi Simon. Bakal jadi aset ya kira-kira. Tapi mungkin dari match-match boring kemarin mungkin kita rangkum sedikit kali ya. Match kemarin tuh yang mengejutkan itu adalah Brighton Man City ya. Iya. Brighton comeback 2-1 dengan aki-aki Milner. Selebrasi Jota ya, respect. Dan juga interviewnya bahas Jota lagi. Oh ya, Miller ya. Oh. Dan ada match licik, satu match licik Apa itu? Chelsea Fulham. Kenapa? Kontroversi karena Fulham tuh harusnya dapat penalti sama dapat gol. Ya. Oh ya? Tapi dianulir karena offside. Oh. VAR-nya itu lama dan harus ke overrule tuh berapa kali. Itu sampai Alan Shearer itu ngomong ke Simon Hooper, lu ini profesional apa bukan? Simon Hooper lagi anjing. Terus dia bilang decision sampah katanya, dan lu bukan profesional. Yang botak itu kan Simon Hooper kan? yang botak. Itu yang disallow golnya Diaz juga yang total. Ya, Dan akhirnya tuh bikin sosialnya gimana ya? ya. Minta maaf lagi ya. Minta maaf terus. Tapi ini ya, ini out of context ya. Cuman kalau ngomongin VAR, ada yang kemarin tuh loh, yang Barca. VAR-nya mati sampai menit 40. Anjing. Iya. Wow. Terus mereka tuh dapat penalti apa ya? Dapat penalti padahal tuh sebenarnya nggak penalti, Pak, kalau di review pakai VAR. Itu di menit 30-an dapat penalti. Sedangkan baru aktif lagi VAR-nya itu setelah menit 40. Ya. Iya, La Liga juga chaos tuh. VAR tuh La Liga tuh. Oh yang satu sama itu ya? Iya, Pak. Sama apa lupa ya. Tapi at least kan official La Liga kan nggak ngeliat layar. Official Inggris ngeliat layar, pala itu lah kerja. Kalau botak-botak itu aja masuk bot Dan bahkan Fulham itu, gue nggak tahu ya, gue merangkum dari podcastnya Gary Lineker. Fulham tuh main sangat amat bagus lawan Chelsea. Cuman ya gitu, karena banyak decision yang ngerugiin, akhirnya kehilangan momentum, Chelsea ngegol lagi kan. Akhirnya. Siapa sih Chelsea ngegol? Jopet sama siapa satu? Jopet sama Enzo. Kok Enzo ya? Enzo juga dia. Itu penalti ya? Penalti. Poinnya gede tuh Enzo tuh. Dari game 1 sampai game 3. Main terus Pak. Enzo Sama sih jadi- bagus ya. Enggak, maksudnya ada assist lah, ada gol Oh, gitu-gitu loh. Diem-diem. Menarik juga sih sebenarnya. Kagak ada yang bahas, diem-diem. Iya. Gede juga tuh orang. Anjing emang. Banyak yang pakai Enzo lumayan. Jadi MU Brully udah kita singgung sedikit.
Tottenham udah kita singgung dan ini adalah big match yang harus kita bahas ya. Big match. Liverpool lawan Arsenal. Arsenal. Kalau gua ya, Boring tadi. gua cuma satu kata boring. Boring. Sama. Boring. Babak pertama sih paling boring Pak, Iya. seenggaknya. Tapi babak kedua seenggaknya ada sedikit perlawanan lah dari Liverpool ya. Tapi Iya. kalau Arsenalnya Malah ngerem dia. sama aja kayak babak Malah ngerem pertama. menurut gua Iya. di babak kedua. Sebenarnya tuh ini tahu Arsenal tuh bagus pressnya di babak pertama. Kan banyak tuh Liverpool akhirnya main long ball dari Ya. Van Dijk yang nggak jelas kan. Oh, Akhirnya tuh blocking. Slot itu ngerubah pola taktiknya yang tadinya minta Kerkes lebih turun karena Kerkes disuruh naik, Oh, sana naik. terus masuk ke posisinya Graven ada di antara Van Dijk sama Konate. Dia yang turun. Nah, ya. jadi pressnya Arsenal tuh bingung mau megang Kerkes apa megang Graven sampai naik. Kalau Graven dipegang berarti yang megang Rice berarti sampai depan kotak penalti dan itu jelek buat nanti komposisi ke belakang kan. Sedangkan Arsenal nggak fleksibel tuh atas pressnya. Ya. Itu diganti sama Slot babak kedua tuh, makanya Liverpool bisa main di babak kedua. Kelihatan lah. Sebenarnya boring, gua anggap boring itu cuma di babak pertama. Oh, sama anjing tuh boring buat ini. Match apa? anjing? Ini objektif ya, kenapa bisa boring? Karena Arsenal satu nggak berani nusuk. Ya. Liverpoolnya bingung sama struktur defense Arsenal yang bagus banget. Hmm. Jadi Arsenal ini defense-nya bagus banget, attack-nya bapuk banget. Betul. Gak punya pola. Misalnya mereka udah punya Gyökeres ya, tapi nggak Nggak tahu cara mainin dia. Ya? nggak tahu cara main Gyökeres itu agak sedih sih sebenarnya. Agak sedih sih. Bahkan ada netizen yang bilang, Pak, Liverpool tuh beruntung. Gyökeres nggak main. Main cuman hilang bro. Tapi gini, kalau menurutku alasannya adalah kenapa? Itu yang pertama karena yang gantiin posisinya si Odegaard. Odegaard kan itu baru main dan sebetulnya belum fit 100%. Itu adalah Mikel Merino. Yang mana Merino ini sebenarnya kan dia CM. Tapi di plot di musim lalu kan dia jadi striker. Jadi apa ya? Dan ditambah teammate-nya baru. Iya benar. Gyökeres. Jadi Gyökeres bener kata Mas Hanif tadi dan kita nonton bareng dia kayak nggak main gitu loh. Iya. Nah nggak bisa disalahin juga karena nggak ada yang bisa ngasih bola bagus. Iya. Oh, Nah yang kedua yang biasanya berani nusuk itu ya cuma Bukayo Saka dan kemarin nggak ada ya penggantinya Martinelli. Madueke. Nah ini sempet tuh ya ngomong kayaknya di match saking boringnya match ini yang Iya. paling kesorot Madueke. itu Madueke versus Kerkes Dan kalah terus ya. kalah terus. Dan gara-gara match itu, Kerkes adalah team of the week, Cok. Oh iya, masuk Iya. ya. Masuknya mau duit ya. Karena back kiri semua di Premier League pada main jelek. Only Kerkes coy. Cuma Kerkes ya. Karena 2 match bapuk kan, match ketiga bangkit tuh. Tapi kalau menurutku itu Madueke nggak bisa dibilang kalah juga sih. Soalnya dia bingung juga Iya. mau kemana, akhirnya juga maju terus. Iya. Tapi ini sih Iya, Martinelli. yang paling gue sorot ya. Ini sebenarnya penyakit lama Arsenal tuh. Apa? Setuju nggak lu? Ya, gue jelasin dikit. Eze itu harusnya langsung main. Itu satu. Kenapa? Karena kita tahu lah Martinelli. Udah nggak bisa Iya. diapa-apain. Dan itu tidak apa-apa ya. heran aku, Pak, sampai menit 70 dia. Makanya Bisa main. harusnya babak kedua tuh langsung cabut aja. Ada highlight yang ini yang kita kehilangan bola, Liverpool kehilangan bola, terus counter attack kan. Gyökeres sudah ngebuka, Martinelli malah maju. Iya. Ngajak duel Konate. Ya kalah. Harusnya gol. Babak pertama kan Arsenal better loh. Harus diakui ya. Arsenal better babak baik. pertama. Yang posisi Martinelli yang tadi lo ngomong, Rick. Itu kudunya pasti dribble dan si siapa namanya? Konate itu nunggu. Kan si Gyökeres Gyökeres udah lari masuk, nyilang kan. Iya, betul. Lari nyilang dan Madueke itu udah support lagi nyari nyilang. Jadi nyilang nyerong gitu loh. Buat terima bola yang mau diserang tuh kotak kosong yang diladek ke Gyökeres tuh. Iya. Martinelli menarik. Harus bingung. Udah nggak bisa nih. Iya. Bisa. Tapi yang paling jadi PR tuh Merino. Merino kan gantiin job desk-nya siapa? Odegaard. Hilang. Padahal Merino ini menurut gue di prepare buat substitutionnya si Rice Ya. lebih tepatnya. Nah kalau memang Odegaard nggak main tuh
Arsenal tuh ketara banget, nggak ada yang bisa bagi bola. bola. Ya emang semua bolanya dari Odegaard kan, semua dari awal. Terus Odegaard masuk kan, enak tuh main Arsenal. Tapi ada satu minusnya Odegaard tuh, dan ini dari Odegaard awal. Odegaard tuh nggak punya killer instinct. Betul, itu juga banyak Itu yang najis bilang banget fans tuh. Arsenal. Ada yang kau inget pick yang Eze cut in, terus dipassing ke Ode, Iya. kosong tuh, tinggal di shoot, dia ngambil 2 touch, 1, 2, terus passing ke Passing. Gio. Dan bolanya habis. Iya ya. Itu kalau langsung di shoot itu bisa gol. Kalau nggak gol, ya udah ke samping. Tapi lu ketara, lu pengen jadi, lu kapten, lu main-main. Ketika lu dibutuhin game seret, lu bisa nge-shoot. Iya. Itu problem Arsenal tuh. Ada meme dia lebih suka ngoper Saka terus ya. Iya kan? Buahnya Saka. Siapapun yang ngebuka Saka aja lah. Iya. Karena emang udah ya mungkin di latihan udah kayak Iya. gitu. Dan cenderungnya Odegaard tuh lebih suka jadi ini shadow runner-nya wing. Ya. Makanya gua kalau bahas EPL ya agak males ngambil Odegaard dibanding attacking midfield lainnya ya. Padahal Odegaard tuh kadang suka ngasih, kadang suka ngegol. Tapi nggak bisa ditaker gitu loh. Iya. Ini orang ini nggak bisa ditaker, aneh gitu loh. Kalau Nggak konsisten. kalau secara statistik gol atau assist yang dibutuhin kayak di FPL misalkan, ya emang nggak konsisten. Iya. Ya, tapi kalau beda lagi bicara Iya, kalau ngelihat mainnya ya. impact. Dia tuh impactful, cuman apa sih? Bahasanya nggak attacking midfield yang bahaya gitu loh. Iya benar. Dia lebih memang pure creator aja. Gue suka nge-create. Lo dari situ gue passing. Cuma kadang kan butuh ya ada sentuhan vlogger gitu. Iya. Apalagi shoot dia bagus. Lu kan tahu shoot dia bagus, passing dia bagus. Kayak gue kurang pede sama dia. Iya, aku nggak tahu ya kenapa bener kata Munib tuh tadi kayak dia nggak punya killer instinct, kayak nggak berani ngambil keputusan gitu loh. Tapi ada momen sebenarnya dia tuh yang kayak mohon maaf menurutku kayak gila nge-shoot. Oh. Iya, nggak tahu. Itu kalau dia walaupun ini ya dia ada momen yang dia Mau kan mungkin pemain fans Arsenal tuh paham. Biasanya kan kita tahu Odegaard tuh yang dia ngasih umpan manis lah. Nah, ada satu momen kadang kalau dia lagi kerasukan, pemain yang kanan kiri ini kosong dia. Even itu Martinelli atau Saka, tapi dia lebih milih nge-shoot. Tapi cuma di momen tertentu. Enggak tiap match. Jadi nggak menggambarkan permainan dia kan. Cuman ketika anginnya dia pengen nge-shoot aja. Iya, kalau dia pengen nge-shoot aja tuh. Sama ini sih, ya selain dia nggak punya killer instinct tuh, sama satu kan ada Eze masuk kan perannya beda semua. Ketara lah di trio depan sama attacking midfield yang megang bola pertama. Itu kudunya kalau Eze udah masuk, Odegaard tuh lebih ngedeket ke Eze dibanding ngedeket ke Madueke atau posisi lainnya. Dia lebih sering roaming di kanannya gitu loh. Ya. Sedangkan Eze berapa kali butuh support buat running gitu loh. Karena kan kita tahu Kala tuh kalau lari banyak kan kalau nggak overlapping dia di belakang sayap buat nggak underlap cuman support aja jadi shadow runner yang gue bilang tadi. Nah itu Ode harus bisa lebih dekat. Tapi aku kalau harapanku buat Arsenal ke depannya tuh ini sih. Cara mainnya tuh harapannya buat Arsenal. harapan. Ini setelah aku pikir ya. Nanti udah 2 kali bahas. Mohon maaf nih. Bukan, Mohon maaf nih ya. Gini, Arsenal kan biasa main 4-2-3-1. Menurutku Arsenal tuh tipe mainnya kayaknya kita tuh nggak perlu sayap deh buat main. Karena percuma kita punya sayap, tapi cara mainnya tuh kalau yang buka X beberapa orang tuh ngomong Arsenal tuh apa ya, pemain tuh nggak dikasih kebebasan. Jadi main tuh secara sistem. Ya. Dan itu terstruktur dan pemain nggak boleh punya apa ya, nggak punya keleluasaan buat ya dia mau ke sini mau ke sini. Nah, kalau menurutku sih 4 back tetap, terus 2 tengahnya tuh tetap Zubimendi sama Rice. Nah, ini karena udah ada masuk si apa namanya Eze. Nah, dia tuh kayak dipaduin di tengah. Jadi kita main kayak 2 AMF. Sama Odegaard. Tapi Odegaard ini kan cara mainnya tuh dia lebih ke belakang ya. Kalau misalkan lihat Arsenal main tuh kayak dia jemput bola. Tapi kalau Eze, ya ini aku sebenarnya belum pernah nonton Eze, tapi katanya dia agak males untuk turun ke belakang. Nah, jadi dia fokusnya adalah ya buat free roll. Nah, sayap kirinya menurutku malah Declan Rice. Karena Rice itu kan sering apa namanya? Maju ke kiri. Ya bukan sebagai sayap murni, tapi kayak ya udah
nahan bola aja. Iya. Nah baru depannya mainin kalau ada Havertz aku lebih milih Havertz sih daripada Yo. Oh my Gyökeres. god. Oh, itu kayak ini Nick Woltemade ditanya siapa pemain Jerman terbaik menurut kamu? Kan Havertz apa tuh tapi mikir Unik emang. Aku Banyak tetap pintar. yakin ya Pak, kalau defense-nya Arsenal tuh udah bagus lah. Soalnya kemarin siapa? Saliba cedera. Cedera. Oh iya. Di astaga. siapa? Mosquera. Mosquera tetap bagus loh ya. Sistem. Sistemnya. Arteta tuh emang itu sih. Gua Arteta terlalu pengecut buat ngurangin defense sedikit buat jaga balance di depan dulu. Itu pengecutnya Arteta, Pak. Misalnya nih ya, bola di tengah nih. Makan dia. Bola di tengah nih. Ya udah ambil lagi resiko bola hilang. Cuman lu jadi punya terobosan ke Gio gitu. Ya masa sih dari 5 terobosan, 5-5-nya gak ada yang jadi, ya kan? Coba aja ya harusnya. Kayak gue nih main PS, gue crossing 10 kali. Masa 10-10-nya gak ada yang nyambut striker gue? Ya jual striker gue aja. Iya, jelek Kayak gitu, jelek. Atau yang ngumpan jual aja, busuk berarti ngumpan. Tapi kan Arsenal kan punya pemain yang bagus gitu di tengah. Misalnya kemarin lah Merino. Merino kita lihat di Spanyol. Kalau memang dia dikasih, kau kan ngomong kan, Arsenal tuh gak punya leluasaan kan. Misalnya dikasih struktur deh, lu boleh ngasih umpan dalam satu babak 6 kali misalnya terobosan. Lebih dari itu kemungkinan beresiko. Ya udah kasih aja 6 kali. Tapi kemarin kan ujungnya karena ruang yang dimau Arteta ini belum dapet nih. Oh iya. Akhirnya nggak ngelakuin pas kan. Karena Liverpool sangat amat rapi kemarin defense-nya kok. Iya. Kebetulan ya, tumben. Ada habis di Defense-nya habisin Newcastle kemarin. defense Liverpool kayaknya sangat bagus dibandingkan lawan Newcastle Kayak kemarin. ya udah dikebuk-kebukin tuh masih sama Slot. Jelek banget anjing. Nah, itu ini sih impact-nya Konate mulai step up tuh. Iya betul. Kalau Konate nggak step up sih jelek. Itu Konate sama Kerkes kan naik maksudnya di match itu. Cuman kan ini kan Arsenal nih. Gue malah penasaran juga nih Pak sama Liverpool. Kalau gue kan ngeliat, nah kalau kita berdua ya Mas Alif, kita nonton juga ya. Ente ada nggak? Nobar? Ada dong. Dia lupa tuh. Empat kita. Nah itu tuh pas nonton datangnya Jones itu kan malah bagus gitu ya. Dan itu kata gue baca-baca di Twitter itu ngebukain nggak sedikitin tugas dari Florian Wirtz adanya Jones, makanya dia lebih enak gitu ngeliat mainnya Okay. berdua. Nah gue pengen dari lu aja tuh, siapa tahu lu juga ngebaca-baca juga atau nonton. Kalau yang Liverpool tuh kenapa? Kalau yang Liverpool di babak kedua jadi babak lebih kedua. mantap. Ya itu tadi dari build up-nya yang dirubah. Jadi Gravenberch lebih dikasih role buat turun dan Van Dijk dikasih role buat dribble bola. Lu kemarin lihat berapa kali ngomong Native ya. otomatis kan. Cuman gagal. Cuman gagal. Kaku banget. Tapi gagalnya dia tuh kalau dia bawa bola. Tapi ketika dia nyelurin bola pendek tapi agak jelek. Misalnya bola pendeknya buat nge-break passing ke Wirtz yang posisinya di garis ketiga serangan. Nah, itu kan yang dibutuhin kan. Karena press-nya Arsenal tuh main marking. Tapi harus orang yang itu terus yang dia jaga. Misalnya kalau Gravenberch ditarik ya mereka ada zona juga yang harus gue jaga. Jadi di mix antara main marking sama zonal. Nah, itu yang bikin serangannya jadi lebih fluid. Nah, kenapa masuknya Jones itu lebih bagus ketika Maka keluar? Karena Jones itu tipikalnya lebih ball carry kan. Nah, ketika lu punya ball carry, ya udah paling besar kemungkinannya ketika zonanya Arsenal ketarik, Arsenal harus ngelakuin foul karena defense jadi renggang. Sebelum kalau nggak rapet itu sama kayak penyakitnya City. City kalau nggak rapet tuh harus ngelakuin foul. Nah, kenapa ketika nggak ada Rodri mereka jelek? Karena nggak ada yang mau ngelakuin foul. Semua pemain rapi kan. Nah, Arsenal kebetulan pintar semua nge-foul. Cuman akhirnya karena pola serangan berubah, foul banyak, akhirnya dapat hoki kan dari set piece-nya Zobo kan. Nah, itu sebenarnya gol itu cuma murni karena perubahan slot build up-nya doang dari belakang. Gua kemarin tuh ngedumel-dumel. Anjing ini nggak mau diganti build up-nya katanya. Nggak jalan anjing. Terus akhirnya ganti di babak kedua. Oh, jalan nih. Cuman memang busuk di sepertiga lapangan ya. Busuk banget kemarin. Jadi itu Jones juga tuh yang dapetin free kick itu. Jones yang dapet Yang dilanggar. Mazu ini. Nah, kalau Rodri ya emang salah pun sering ngomong kan. Sering ngomong ya masih adaptasi lagi, masih ini lagi. Banyak fans Liverpool luar tuh ngomong kayaknya dia gak senang sama rekrutan baru. Iya. Kayak dia marah, bukan marah sih. Nggak marah dia ngebales tweet. Kayak satir ya. Iya.
Nah, makanya dia juga harus ngerti lagi kan. Apalagi kan di kiri ada Mister Five Step itu kan dia juga. Tahu Kehilangan kenapa dia. salah nggak? Kenapa? Ada alasannya bro. By data ini fix. Salah itu selalu megang bola 48 kali tiap pertandingan. Atau musim ini Rata-ratanya. rata-ratanya tiap match. Sekarang 20. Turun jauh ya. Turun jauh. 28 kali sentuhan hilang tuh. Kenapa? Karena Liverpool kan, gue cerita sama Mas Hanif sama Rick juga kan bilang, "Lu kalau nonton Liverpool lu lihat serangan dari kiri semua Iya, sekarang." betul. Dan sekarang pun salah kayaknya kalau dapat bola kayaknya disuruh langsung umpan. Iya, langsung umpan. Role baru lagi ya, Bro? Role baru kayaknya. Baru. Dapat bola umpan, dapat bola umpan. Dan kan ngebingungin kan sebenarnya. Sebenarnya ada momen-momen salah itu free. Iya. Dalam free itu kan karena memang Liverpool udah overload di kiri, berarti kanan kan harus serang ruang terus kan. Ruang doang ini. Nah, pas Salah udah nyerang ruang, kebetulan Wirtz-nya belum bisa connect tuh berapa kali. Kalau kita lihat passing-nya Wirtz masih kayak orang ini. Sakit. Iya, kayak orang sakit. Nah, kayak lu radang ini Rick. Passing-nya Wirtz. Kayak suara gue sekarang. Gitu Wirtz. Passing-nya Wirtz tuh. Antara orang kalau passing itu dibantu ngomong. Antara passing itu, "Woi," gitu. Tapi Dan dia kayak taruh. Nah, passing sebel kan. Pakai kiri khas itu tangan kirinya gini, I-nya gini, passing. Tapi loyo banget. Betul. Nah, mungkin ya nanti Wirtz bisa pick up tempo kali ya di Harusnya sih Liverpool-nya. udah ya, harusnya. Hmm. Emang masih lambat bener orang itu. Tapi gimana? Kesimpulan kemarin Arsenal Liverpool? Seru? Masih apa boring? Kalau gue boring cuma babak pertama. Gua sih mental sih itu. Kalau gue ya Mental. lihatnya mental sih. Karena Arsenal itu kan harusnya tahu ya Arteta ini, Mbak. Berarti dari Artetanya ya. Itu harusnya udah tahu dari awal babak pertama pun harusnya lu ngubah Iya. pola juga di babak Ngubah kedua. pola. Nah, Arsenal kan emang kita udah tahu Iya. orang yang adaptif kan Adaptif. sama pertandingan. Nah, si Arteta ini nggak tahu kenapa gitu-gitu terus mainnya. Bahkan dari game week 1 kan gitu terus dia mainnya kan. Sebenarnya ya, kalau big plan menurut gue iya sih. Cuman kenapa Arsenal nggak ngerubah taktik, si Arteta nggak ngerubah taktik? Karena di babak pertama works sih. cari aman ya dia. Cari aman. Dan udah ngerasa, oh ini works. Mungkin Arteta juga nggak terlalu terpukul sih sama kekalahan Iya, itu 1-0. orang-orang juga banyak yang bilang kalau match itu imbang. Bahkan Imbang, match itu imbang. siapa Slot bilang kalau pertandingan itu ulang kali 10 imbang. enggak 8 kali imbang, 1 kali Liverpool menang, 1 kali Arsenal. Fair gitu sih bro. Ada gitu ya. Botak fair ya anjing. Sama si Botak kalau fair bro. Kalau yang di sebelah yang kurang fair. Selalu tinggi terus kalau nggak mau dia disahin. Terus sense komedi Arteta mah kecil. Dan itu golnya juga ajaib kan. Ajaib. Keren. Raya juga sampai tadi cok. Raya. Nggak mau gitu kayak. Raya kan orang Klaten gue bilang. Orang jeblok dah. Moga bed. Tapi ini apa? Ya match itu tetap ini sih menurut gua. Kalau gue deskripsi satu kata, kalau tadi kan boring ya. Menurut gua hoki buat Liverpool. Tapi hoki gua nggak setuju hoki itu datang dari hoki doang. Karena Liverpool kan usahanya tadi merubah pola build up-nya kan. Yang hasilnya dari free kick. Yang free kick hitunginnya aduh nggak 50-50 anjing, berapa lah 20-80. Oke, tapi pantas buat menang. Pantas buat menang. Karena ada perubahan yang dilakuin Arne Slot. Sedangkan Arteta itu sebenarnya bagus masukin Ode. Cuman mungkin ya karena Ode belum fit. Ya. Jadi movementnya Ode jelek menurut gue. Bahkan bisa gue bilang jelek. Schmeichel tuh benci bener tuh. Siapa? Yang Schmeichel habis match kan? Iya. Bapaknya Nah, itu yang lagi di MU itu. Kasper. Ya, dia ngomong kan apa ya dia bilang Arsenal nih, Artetanya Arsenal nih pengen ngebunuh sepak bola katanya. Dia benci bener tuh, senang bener dia Arsenal kalah. Karena dari awal bayangin ada satu tim yang dari awal malah ngincer gol dari bola mati kata dia. Iya. Lu mau main kayak gimana sih katanya? Masa dari awal lu udah ngincer gol dari bola mati. Iya, dia ngamuk-ngamuk tuh dia. Maksudnya dia nggak seneng banget tuh dia sama Arsenal. Tapi Arsenal aneh kemarin tuh, Pik, menurutku. Orang ada set piece yang polanya bagus, nggak dipakai malah tuh. Yang ngeganggu kiper terus numpuk bola terus ngincer tiang jauh. Itu kan paling efektif ya Arsenal. Elon, MU terus beberapa golnya kan lahirnya dari situ kan. Kenapa nggak dipakai kemarin? Itu ini sih menurutku karena nggak ada absennya Saliba sih.
Oh, bisa Karena jadi. selama ini kan yang menjadi pengganggu bukan Decoy, pengganggu ya. decoy. Ya yang Pengganggu lah udah. Bener. Iya. Ya. Dikerenin Ya, biar bahasa itu. si Ini pengganggu jangan itu kan kalah division ya ganggu dong. enggak itu enggak ganggu. Nah ini gua akuin Gravenberch sama Jones kalau nggak salah. Itu nggak ganggu pandangan Raya pas free kicknya Zoe. Wins sama wins. Oh mau Oh, win. Mereka berdiri di sini. Iya. Terus Raya kan jadi gerak ke kiri Iya. terus ke kanan baru ke kanan lagi. Jadi bingung. Tapi emang stylenya kayak sih kayak gitu ya. Berarti menurut gua karena nggak ada Saliba di corner itu. Jadi kan sempat beberapa kali Ya. juga Arsenal dapat dan itu Banyak. banyak banget dan ya udah bahkan kalah ini ya dengan apa namanya beberapa kali header dan itu nggak ada di apa-apa juga. Ya. Padahal kalau taktiknya dipakai masih menang juga. Itu subjektif ya. Tapi itu ya match kemarin ya di game 3 ya yang udah kita lihat. Walaupun membosankan ya, banyak yang membosankan. Paling ya, setidaknya sih kita sebagai fans Liverpool ya yang penting 3 poin. Aku malah justru Pak yang seru kejar-kejaran. Cuman serunya karena kita fans Liverpool. Iya, Tawain coba. Iya. Gua kemarin seneng tuh pas gol tuh anjing kok bisa itu gua kaget. sama orang itu aja. Soalnya gue main pakai dia di PES jarang. PES terus ya komentar. Terapnya pes. Tapi selain GW3 ada hal seru lain gitu lah deadline. Deadline tuh. Tapi sebelum itu kenapa gue yang banyak ngomong hari ini orangnya abis ya guys. Iya. Itu udah di besok dia lagi. Is 9 tapi dia bukan nomor 14 cuy dia ngambil. Oh ada Chiesa ya lupa. Gue malah seneng deh 9. Udah biar kelihatan gitu killernya. Lu tau gak sih? Kita bahas Isak ya. Ini transfer deadline yang paling seru itu Isak. Dan menurut gue pemain paling bagus yang dapet tuh Isak. Di Liverpool maksudnya. Enggak, di season Oh. Premier League transfer tuh saganya tuh Dari Isak. harga juga. Dari harga paling tinggi Isak. Rekor bro. Rekor lagi kan kita. Yo, As a Liverpool fans, gue ngerasa datangnya Isak ini bakal unik nih. Karena Isak tuh striker yang nggak bisa link up, ya. Terus Isak itu nggak ngerti positioning. Nah positioning dia tuh unik. Oh, iya. Positioning Isak tuh striker positioningnya paling unik. Dia itu nggak pernah, bukan striker yang dari akademi diajarin. Positioning tuh gini, Isak tuh nggak punya teknis kayak gitu. Isak tuh pakai insting. Oh ya. Makanya kalau ngeliat Isak, gol dia tuh datang dari apa pola-pola serangan setengah jadi yang nggak jelas, abstrak banget. Bahkan kalau ngeliat ya dia polanya, misalnya yang gol dia di final ini Carabao, itu kan Robo kan adu header kan sama Jacob Murphy. Striker normal nempel di Van Dijk karena bola paling mungkin di header tuh depan, jarang ke belakang. Bola 50-50 loh tuh, Jacob nggak kena, Robo nggak kena. Dia tahu bolanya bakal ke belakang, jadi dia mundur di jauh. Terus dia nunggu di situ. Ya udah dapat bola. Itu jenisnya Isak tuh. Dan itu kita bisa jelasin banyak lagi gol-golnya Isak dari situ. Iya betul. Nah, makanya gue ngerasa Liverpool dan kan lu tadi ngomong, trennya 14 nih. Ngomong 9 orang tuh real killer aneh. Karena kan kosong kan setelah Firmino keluar kan, Iya. nomor 9 kan kosong. Jadi sekarang Kan ini siapa? Nunes. Siapa itu? kemarin anjing gua ngeliat tweetnya Tri, Cuk. Apa? Akhirnya nomor 9 setelah pensiun 2 tahun. Tahu kan Nunes aja. Firmino Kemarin kan ada masalah. Ngajak kalian tuh yang kayak itu. Yang jadi tim tuh. update kodam bro, ayam jantan. Ayam jago. Ayam jago. Ayam jantan. Kemarin ada ini salah satu komunitas ini ya, ayam jantan. Ijazah Jokowi. Iya, itu lucu bener itu anjing. Ikatan apa tuh anjing. Pokoknya Aceh Jogja. Jauh banget Aceh sama Aceh Jogja. Kayak ujung-ujung anjing gitu gua. Oh Aceh Jogja cobaan sih. Sama ini Sahroni versus apa gitu. Iya ada. Satuan hati apa gitu pokoknya ayam jago se-Indonesia pokoknya. Nah itu Isak ya. Tapi kalau tadi kan kita udah ngomongin positifnya Isak ya. Negatifnya. Ngomongin negatifnya dia punya penyakit kayak Muhammad Salah. Apa? Kalau ada posisi nendang kaki kanan, salah. Oh. Di shoot kaki kiri kan kaki kuat.
Nah, Isak juga punya penyakit itu tuh. Kalau waktu direndang kaki kiri, dia suka banget nge-switch ke kaki kanan. Padahal gol dia pakai kaki kiri itu banyak. Banyak dan banger anjing. Tapi itu biasanya langsung first time shoot. Ya, Tapi kalau dia dribble terus kaki dari kiri, dia punya tendensi buat ngubah Pindahin kaki kakinya dulu ke ya. kanan. Dan itu sering kena tackle musuh pada ujungnya. Itu jeleknya Isak itu doang. Sama dia ini, link up-nya busuk, link up play-nya. Link up play busuk itu bukan berarti dia nggak bisa link up ya. Dia bisa link up. Cuma punya satu pola. Kalau dia link up, misalnya dia passing ke, misalnya aneh nih passing ke ente Mas Anip. Terus gue Isak, lu salah ya Mas. Gue passing ke ente. Nah niat gue tuh bukan buka ruang buat lu Mas. Tapi gue pengen lu passing ke gue lagi biar gue nyetak gol. Nah Isak tuh kalau passing ke salah, dia nyari lagi buat dia nyetak gol. Biar minta dipassing lagi. Kayak Harry Kane nggak sih itu? Enggak, Harry Kane malah Harry buka Kane justru malah dia ini Pak. buka lari lah. Itu. Hilang banget. Tapi ini emang saga transfer dari awal pun ini paling ini kan, paling Iya, ramai ini menurutku paling ramai Pak. Paling ramai. Bukan hanya di Liverpool ya, semua di seluruh dunia. Oh, lagian liga-liga lain juga nggak ada transfer yang sewow Premier League lah di musim ini kan. Itu kan Isak tuh bisa dilepas karena akhirnya dapat Wisa kan. Sedangkan Wisa Newcastle juga drama juga tuh. Brentford sama Newcastle. Akhirnya dapat gak sih bisa? Dapat. Oh, udah. Dapat. Sama Woltemade itu. Makanya Nanti 2 ya udah dapat ya. dapat 2. karena kan yang di highlight beberapa orang kalau kamu di sepak bola itu jangan jadi orang baik. Ah, Kalau jadi orang baik nggak ini. dapat yang kamu pengen. Iya benar. Isak minta transfer akhirnya keluar. Nah, Wisa minta Wisa. transfer keluar. Guehi profesional nggak minta transfer. Enggak. so itu juga yang ekstrim. yang harusnya batal tapi karena Enggak mau ya dia. Ngambek. ngambek Tetap kamu Nggak mau pulang. pulang. Gila. Dan bahkan ada beritanya dia tuh udah di airport Pak, ngambek. Iya. Enggak. Aing Gyökeres juga gitu ya Pak. Iya, Iya, gue juga kan. Ribut sama Lisbon. Nah itu sebenarnya kalau dari pandangan pribadi, aku kayak kurang respect sih dengan pemain kayak gitu. Ini sekarang banyak. Iya, Aing ngikutin Gyökeres. menurutku kayak gini, Jangan Gyökeres ya. tim itu, pemain itu naik karena tim. Ya kan setelah dia punya value itu kan ada ada beberapa orang di belakang itu kan yang bikin value dia naik, baik itu rekan setimnya ataupun dari pelatih ataupun fasilitas yang dibuat Iya. oleh klub tuh udah investasi lo ke kau, sama kayak Gyökeres, dia investasi lo sebelum masuk ke Lisbon. Iya. Tapi ketika kau udah punya value ya, walaupun memang nggak mau ini tapi jangan di depan layar lah Iya. diliatin kayak gitu loh. Ada cara-cara yang lain. Dan takutnya itu terjadi di timku juga kayak gitu Lah loh. kan udah. Bisa Gyökeres. Enggak, maksudnya yang pemain pemain- Arsenal. pemain yang ngambek nggak mau main padahal dia dibutuhkan. Kalau ngelihat kayak aku nggak tahu, nggak pernah nonton Lisbon ya, tapi kayak Newcastle lah, dengan ketidakhadirannya Isak, dia Newcastle nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya kan? Mereka masih butuh nih dengan Isak dan harapannya Isak masih ada. Iya. Sehingga mereka ya udah nanti kita pending dulu beli penyerangnya. Iya. Nah, kalau itu terjadi di Arsenal ya takutnya, kalau aku sih sebagai fans, ya walaupun kita happy ya dengan dapatin pemain, misalkan kayak kemarin dapatin Gyökeres, Iya. tapi caranya kayak gitu, ayolah jangan Jangan. kayak gitu lagi. Cuman cara ngatasinya kayaknya di kontrak awal sih pas Iya, pemain itu. itu kan awal. Jadi pemain tuh harusnya boleh bebas ngambek kayak gitu kalau udah ditebus release clause-nya. Iya. Kalau misalkan di awal tuh release clause-nya segini, kalau udah ada klub yang nawar segini, ya udah keluar. Iya, benar. Itu juga pelatih kayaknya juga belajar tuh. Maksudnya si pelatihnya Newcastle siapa sih? Eddie Howe. Itu kan setiap ditanya tentang Isak kan dia masih agak membela Isak lah gitu. Terus ya itu kayak kita menunggu. Sedangkan yang Crystal Palace kan si Glasner itu kan sampai ngancem kan. Kalau Ya. lu ngelepasin GI sedangkan kita nggak dapet pengganti sepadan kayak GI ya gue Ya. cabut katanya. Ya. Makanya Crystal Palace juga panik kan. Iya. Lagi bagus-bagusnya sama Glasner gitu. Kalau dia cabut, GI juga cabut. Ya udah akhirnya Soalnya kan tarik. yang bikin Crystal Palace akhirnya panik tuh kan itu deadline day. Terus kalau mau nyari pelatih available juga kan nggak ada. Ya, Maksudnya kalau memang ada juga yang nggak selevel Glasner gitu. Iya. Glasner kan emang rising coach lah, emang udah benar-benar bagus lah. ya. Cuman yang disebelin itu Glasner itu kenapa ngomongnya baru sekarang?
saganya Gehi kan Udah lama gitu. bahkan ACC transfer fee itu udah dari 2 hari sebelum Iya deadline. benar. Dan cuman si ternyata siapa yang mau dibeli itu? Igor Siapa itu dari Brighton itu? Igor itu Oh, ternyata pelatih Crystal Palace merasa kurang cocok. iya betul. Akhirnya padahal si Gehi udah tes medis di London. Udah jalan-jalan Pak sama pergi Liverpool. Iya, bikin video kepisahan. Udah bikin video perpisahan. akhirnya nggak Ya, jadi. skipper. Sedih juga. Dia kesel itu dia. Ya semoga inilah. Kalau gue sebagai fans Liverpool berharap Gehi udah ada prakontrak sama Liverpool. iya. Kalau memang ini cancel tahun depan bisa langsung cabut. Januari juga mungkin. Iya ya Pak. Januari. Kayak Van Dijk. Kalau soalnya kan kemarin Marka kan ngeluarin berita juga di Madrid ya. Madrid mau ngebajak sih, ngebajak. Kontol Iya, Madrid, Mang. kontol. Dikat aja lah. Tapi kebijakan dia itu emang ya kan sekarang klub revenue paling kaya kan Madrid kan. Gila itu angkanya Pak kalau lu lihat Pak. Dia kan peringkat 1 kan. Ya, Itu jauh banget loh peringkat 2 peringkat 3. Ya itu pakai kebijakan bikin udah punya branding nama besar kan ya. Madrid. Jadi gampang ngebujuk pemain gitu. Itu investasi Madrid sih sebenarnya. Iya. Ya, dia klub sukses kan mau ngapain nih pemain yang ngejar gua. Kalau nggak ada Perez gimana tuh Madrid itu ya. Kayak Mbappe kan Ya. dapat free. Iya. Dan ini menurutku juga Arnold mempertanyakan kayak kontrak sih sebenarnya yang jatuhnya ya. Kayak kontrak itu kan kita kontrak signing sekarang nih untuk misalkan pemain kan biasa 5 tahun ke depan. Ya buat apa kalau kayak gitu takutnya sih kalau jadi owner tim atau director manajernya buat apa kita kontrak segitu. Kalau mereka ngambek nanti misalkan bagus nih dia ngambek kita nggak mau jual nih karena investasinya mungkin kalau jual setahun lagi bisa lebih tinggi nih harganya. Ya kalau kayak gitu ya sebetulnya harus ada ini juga sih dalam tanda kutip apa ya kayak jadi pertanyaan buat tim-tim juga kita harus nge-keep 5 tahun Sebenarnya bagus Atau malah 4 ini Pak tahun wisanya Brentford. Karena kan udah ada hitam atas putih kan. Bener. Setelah- Kalau kontrak lu bisa 2 tahun dia boleh cabut Oh, biar masih ada value-nya. ya. Dan itu kan kalau sampai Brentford gak ngejual Wisa pada waktu itu Brentford bisa ditaruh pengadilan, malah Iya. lebih ribet. Akhirnya kan jadi saga aja lah intinya. Jadi gue yakin bakal dilepas sih, cuman memang Brentfordnya mau goreng Newcastle aja biar panik ya. biasa buat naikin harga. Tapi Newcastle babak belur cuy di transfer. Jadi Ekitike ya harusnya. Ekitike, Leoni Leoni juga. itu baru tuh di Fabrizio si Newcastle tuh ngehubungin Parma. Terus Parma nggak mau, Leoninya juga nggak mau. Liverpool ngubungin, Leoninya mau. Iya udah lepas. Parmanya ya udah lepas karena pemainnya mau. Ini babak belur. Parma juga pasti bangga punya Iya, selling itu dan itu kan kalau akademi lo keluar itu CV akademi lo naik. Ya, portfolio. Jadi anak muda yang misalnya defender pada banyak yang daftar ke akademinya Parma. Iya betul. Itu yang jadi plus. Kalau lulusannya cuma jebol Newcastle, agak berat Parma di situ. Agak berat, Aduh, anjing, iya. Newcastle kalah. Itu emang Guimares. Mahrez. Nah, gue orang paling passionate tuh di Newcastle. Bahkan kenapa tahu nggak lu pada kenapa Guimares tuh bisa jadi kapten? Padahal ada pemain-pemain yang Trippier gitu. kayak Trippier atau kayak Wilson pada waktu itu. Karena Guimares itu dia petinggi kota di Newcastle dia deket semua Pak. Oh iya. Jadi itu orang yang direspek gitu loh. Dia itu baik sama semua orang. Bahkan sama pedagang-pedagang gitu-gitu. Dan gue tuh tahu kemarin nonton interviewnya Guimares lewat terus di FYP dari Sky Sport sama The Athletic lain-lain lah. Kalau The Athletic tuh biasanya kan artikel kan. Jadi kenapa Guimares tuh passionate orangnya gitu. Dari Mbappe tukang taksi, tapi kerennya itu Guimares sih. Dan dia nggak segan-segan loh. Dia kan kapten kan. Maksudnya dia nggak segan-segan ngomongin teammates lo gitu loh, langsung di depan media gitu. Kan dia sering kan kayak gitu kan. Iya. Kayak Isa kemarin dia tiba-tiba upload story dia foto pakai jersey-nya Newcastle gitu kan. Ya itu kan orang-orang udah tahu gitu kalau dia ngomongin loyal antara loyal pemain dan klub itu kayak gimana. Dia tetap respect loh sama Isak. Pas Isak udah punya saga itu dia tetap ngomong. Ya udah itu player choice kali.
Gue kecewa, cuman ya udah katanya. Tetap dia tuh bagian dari Newcastle, dia ngomong gitu. Ya buat step up karir sih. Ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih si Isaknya. Iya. Tapi caranya tuh kayak aku buat masa depan tim-tim tuh kayak apa ya? Kau sebagai direktur takut. Iya, bisa Kenapa kayak kayak gitu kayak gitu kan. Timmu belum pernah ya? Tim kami kan udah Arnold. Pernah, iya. Emang pernah sih sekali, tapi itu karena keputusan pemain kan Aubameyang. Oh, Belum pernah kayak gitu. Terus udah itu aja sih belum. Torres pernah. dulu Torres Ya, ya. rambut juga kan Coutinho apalagi. Coutinho. Iya, Cuman Torres. mereka nggak belak-belakan di Iya. media. Kalau sekarang lebih baru belak-belakan. belakang. Genzi. Torres tuh empet-empetan tapi di latihan. Parah. Sama kayak Isak lah ya. Hmm. Isak malah nggak datang. Nggak datang kalau bisa. Lebih Coutinho parah. juga nggak datang. Suarez tuh juga sempet nggak mau dijual kan waktu itu. Dan dia udah ngancem-ngancem tuh. Yang buka dapur tuh Jamie, cowok banyak. Orang itu kayaknya kebanyakan ngomong orang gitu. Udah pandit juga. Fans Everton tuh. Dan akademi Everton. Sering digoreng salah tuh dia. Gue kemarin ngobrol sama ada anak WNJ si Gandhi tuh Rik. Ah. Dia nanya, kenapa bang lu milih back terbaik Liverpool kok kan Jamie katanya. Gue malah milih Hipia bro. Gue malah milih gini. Kalau nggak Hipia Skartel gue kata. Kalau nggak Lovren dah kata gue. Kenapa nggak Jamie? Banyak ngomong gitu. Males gue sama Jamie. Ya intinya deadline kemarin ada nggak selain Isak, Wisa kan itu termasuk saga Isak ya, efek dominonya Isak. Termasuk Nunes itu juga efek domino Isak tuh. Iya betul. Tiket segala macam. Safi Siman. Iya. Itu rebutan sama Chelsea. Hmm. Terus Akhirnya menang ya Iya. Tottenham. Arsenal dapetin back lagi. Oh iya, Icapi. Icapi. Tapi pinjaman ya. Pinjaman dengan opsi beli kan. Ada opsi belinya. Ya, 50. Tapi gara-gara itu tuh Ten Hag dipecat 2 match. Iya, kasihan banget sih. Ya, waktu enggak lo. Kejam, itu kejam. Paling nggak kita tahu lah main jelek dulu itu Iya. berdua. Emang sih Tapi- dia kalah. Tapi lu pada tahu nggak alasannya? Gue udah baca tuh. Kak. Anjing tolol banget. Itu orang kacau juga sebenarnya. Jadi dia tuh ini ribut sama petinggi berturut-turut, Cok. Terus dia nyalahin pemain gak fit. Padahal dia sendiri yang pakai di pramusim. Iya betul itu juga. Dia ngomongin pemain gak fit. Kan lu yang main di pramusim anjing. Lu mainin 11 pemain lu full pramusim main inti. Ya lu berharap apa main inti lu sehat? Ya enggak lah. Itu kan jadwalnya padat. Akhirnya 11 starting 11 dia 8-nya gak fit. Terus main jelek kalah. Terus dia ngomong-ngomong marah-marah ke owner lah. Anjing. Terus ada juga si pemain itu nggak ngelihat karisma dari dia. Terus dia bingung. Kami ini sebenarnya disuruh apa sih kok push up terus ya? Ada tuh itu juga bingung apa benefit dari push up ini kata Iya, karena kan sebelumnya Sabi kan standar pelatihannya tuh Iya. jelas kan. Cocok sama latihan yang baru ini. Tapi itu juga dipertanyakan lah, kok ada nggak cocok tuh maksudnya apa kan? Pelatihnya saya gitu. Ya itu Sama kelas ngomong. jelek bos. ngomong berhenti. Ini aja Mas. Habiskan suara aku. Kayak ini, Eh, kayak pada diem. bukan pada diem. Ente tuh nadanya nada awkward gitu. Jadi ente ngomong kuat Iya. di awal, terus belakangnya itu pelan. Jadi kami nggak bisa nyautin. Siapa yang nggak diem bos? Saya itu habis napas mau ngomong lagi atau apa? Gue yakin ragu deh tuh. Apa ya kata penutup buat ini? Iya, ragu tapi terus hilang. Hilang. Siapa lagi? Berarti tidak ada lagi ya? Ya Simon itu Tapi Simon lah ya. itu saya ketiga Chelsea itu. Beli Sama lagi. Simon. Wah, gue ini sih paling siapa tuh? Elliot nggak masuk sih, nggak wow banget sih ya Elliot ya. Lihat sih bagus ya menurut gue. Tapi mungkin bisa numpuk poin sih kayaknya di FPL. FPL. Tapi ya lawannya dia tuh posisinya apa sih? AMF kan. Lawannya Morgan Gibbs. Kata gue, kok Morgan Gibbs? Siapa sih? Gue mau gitu. Rogers kali. Morgan Rogers. Dia kan ke Nottingham kan? Aston Villa Pak. Wah, Bisa. Tapi dia bisa di kanan juga. Iya, bisa. Malah gue setuju sama lu mas, dia bakal di kanan. Soalnya kan kayaknya formasinya Unai apa? 4-4-2. Enggak, Iya, 4-5-1. 4-5-1 ya paling ya kanan. Soalnya kan kanan dari kemarin yang starter McGinn kan. Sudah nggak optimal banget. Si Ramsey kan pindah. Ramsey Jacob pindah. Ramsey kan pindah ke Newcastle soalnya. Ya itu Terus buat Morgan tuh hampir pindah tuh. Iya. Nggak jadi juga. Ya, Bisa. soalnya. Ada lagi sih udah. Tapi Simon ya paling.
Sebenarnya big ya banyak ya. Si MU tuh jadi dapat kiper nggak dia? Jadi Sama siapa? Lemons. Simon apa Lemon sih? Sama Donnarumma, Pak. Oh iya. Oh, Donnarumma. Pak cuy, Donnarumma. Gimana Dia dan rumah? 5,5 kayaknya. Oh iya, ini paling mahal ya katanya. Enggak ya? Paling mahal Pak itu. Kata orang. Untuk Harga- harga baru. Harga FPL. Kiper. Kiper FPL. 5,5 dia. Kayaknya ada yang 6 deh. Masuk siapa Alisson? Alisson 6. Enggak tahu deh. Lumayan tuh. Donnarumma terus kayaknya udah gara-gara si Trevor itu sering blunder juga ya. Apa mungkin mau ngubah permainan? Pep ya. Nah, Pep kayaknya mau ini dah. Mau cabut. Bukan, mau ya banyak variasi aja. Gue yakin tapi starternya masih Trevor deh. Malah gue Masa? pas Donnarumma masuk nih gak langsung main deh. Oh iya, sama kayak Isak lah. Nah, ngomong-ngomong soal FPL nih, kalau misalnya Isak langsung transfer nggak kalian? Bisa kayaknya transfer gitu. Lo transfer Langsung. Ah. Iya, kalau aku enggak sih. Enggak, tapi enggak. 1-2 match. Nah, sama. Maksudnya nunggu ya satu match gue, Pak. Tapi pasti nunggu satu match. Lihat slot ini masih mau gimana gitu. Kalau memang Ekitike main bareng, misalnya dia main bareng sama Ekitike, gue tahu siapa yang cadangnya. Gue fix. Siapa? Gakpo L5 step itu pasti juga Berarti Ekitike dikirim. di kiri. Gara-gara ente dia kemarin nonton Belanda, ngitungin Gakpo juga. Itu pada ngesut semua tuh. Iya. L5 step Itu kalau kita tadi bahas Isak tuh bukan yang dilatih kan. Nah, kalau Gakpo tuh yang dilatih tuh. Ambil pelukan. Ketemu kayak AI. Kayak itu iya. Gakpo. Kalau salah promnya gagal. Gagal ya. Salah prom dia. Kurang kiri gitu kan. Itu salah prom tuh. Anjing. Aduh gua gede banget. Gue yakin ya misalnya starter gitu gua Liverpool Arsenal gitu, gue pengen Arsenal ya. Dengan kondisi badan gue gini gak fit gitu. Saya tiba-tiba nge-start gue gitu. Karena misalnya Timber sama bek kanan. Udah Munif nih mainnya. Busuk tuh. Gue jaga sama gue step anjing. Tahan langsung kakinya ambil pas di kelima. Nah ini diwawancara utusan. Tutup langsung gua. paling back pas udah itu aja pilihan dia kalau ketutup gitu. Udah apal banget. Kudunya analisis Premier League tuh dengerin podcast ini. Dan tahu trik dari gua 5 step itu. Ketemu deh. Dia tuh kalau nggak 8, Formulanya. awal itu 8, awal itu sering 8. 8 ya. Cuma 8 ini ada syaratnya juga, mesti 8 itu. Caranya apa? Buka. Agak jauh dari kotak penalti. Pasti 8 itu. Tapi polanya sama. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Di 8 ini dia nge-shoot nih. Nah, tapi ya Gakpo ya. Kalau menurut gua Ekitike gantiin Gakpo. Fix. Ya, Kayaknya lebih bagus ya. Lebih bagus. juga sih kayak. Masih. Ya, kayaknya juga akan transfer Isak walaupun masih nggak starting kan ya di lawan Burnley kan. Pelatih Swedia juga bilang karena dia nggak dapat pramusim dan nggak dapat pertandingan, match fitness-nya kan masih jelek. Iya. Match fitness-nya. Orang gila berarti dia ini. Apalagi ada slot kan, itu banget kan, Yakin teliti dia. teliti dia. Kalau bisa nge-start di game pertama berarti Isak getol banget tuh naik. Ada yang ini foto dia yang viral itu Iya. lagi ngangkat ini kurus banget anjing. Ada yang ngedit lagi dikurusin lagi. Oh, iya. Tuh. Dikurusin terus jadi pendek. Soalnya masih gede. Hanya kayak cebong. Saya keruan. Ada. Tapi itulah ya semua rangkuman. Tadi ada deadline. Ada ini. Dan buat GW depan mungkin nggak usah kita terlalu bahas lah ya. GW depan karena kita ganti deadline mungkin minggu depan kita bahas. Ya mungkin ya. Untuk apa rekomendasi line up mau minggu ini atau minggu depan? Tapi masih lama sih. Cuman kayaknya mungkin bisa kita ini aja dulu dari apa yang GP kemarin yang kira-kira itu aja bahan Ya, kita gitu bisa. ya GP kemarin. Coba gue buka Team of the Week ya. Iya, coba Pak. Kalau nggak salah itu player of the week-nya kalau dari FPL si ini Gehi. Yehi. Kan dia ngegol bagus tuh kan flashing. Ya. Gokil anjing. Tuh, anjing banget ya. Padahal kalau udah jadi tuh
Udah gol perpisahan tuh ya. Gol terakhir dia tuh. Manis banget itu kan. Berak emang. Padahal keren banget Liverpool dapat ini. Iya bro. Puzzle terakhir ya. Puzzle kedua siapa? Puzzle keduanya siapa berarti sebelum terakhir? Sebelumnya Isa? Frimpong. Sebelumnya Primo? Kerkes. Yang lucu dong. Dipancing kok lurus terus. Anjing. Percakapan apa di bagian? Oke, tim Iklan. TOTW Team of the Week Siapa aja? FPL minggu ini. Player of the Week-nya ada Gehi dengan 12 poin. Lagi. Dengan formasi 4-5-1. Di kiper ada Alisson Becker. Oh, 8 Alisson paling gede berarti. paling gede. Di kiri ada pemain anjing Lacroix. sorry, main bagus maksudnya. Terus ada nama unik juga nih, Calobah. Calobah ada Senesi dari Bournemouth. Lalu De Gea tentunya ya player of the week. Ada Grealish di gelandang kiri. Ada Enzo Levy. Ada Enzo Fernandez. Ada Deus Hall. Ada Zoboszlai, ada Joao Pedro. Ini kayaknya banyak ya kalian yang punya ya. Cuman punya Enzo, Jopet, apa sih? Sama Levi. Jadi Jopet Levy. Mas Hani punya Deus Enzo nggak Buri ya, Sama Joker. sama Jopet. Topik punya Lacroix. Lacroix. Nah, gue punya Konto. Nggak masuk pemain. Ada tim gua. Ini Chelsea cuy. Kalau gua kayaknya ini mau langsung dari kiper dulu apa? Kiper dulu deh. Kiper aja. Tiga. Apa dua ya? Dua lah. Boleh. Kiper dua. Kiper. Karena gue selalu starting sales. Kayaknya mending ambil kiper-kiper kayak ini. Sama kipermu itu Mas? Petrovic ya? Petrovic. Petrovic. Murah itu 4. Ah, kiper-kiper yang murah deh. Cari aja kayak gitu deh. Kalau gue sih Petrovic atau siapa lagi? Ya cuma Petrovic sih aku. Kalau kiper tuh kadang ngasal Pak soalnya. Kalau kiper dari harga aja aku. Tim-tim Kalau yang lebih murah ini Pak, Dubravka. Nah, Dubravka tuh berapa di mana? 4. Burnley. Brunei. Paling murah Dubravka. Tapi lawannya Liverpool. Nah, itu. Petrovic lawannya sama Bournemouth. Victor. Petrovic aja lah kalau gue sih Petrovic. Petrovic. Kalau ada yang mau transfer kiper ya Petrovic tuh. Satu Atau lagi mungkin siapa mau Donnarumma tuh siapa yang mau? Donnarumma tuh. Mahal ya. enggak peduli ya tuan kali ini. Fakta Kalau aja deh. kalau kiper sih gak peduli. Back. Ambil back Chelsea kalau gue. Back Chelsea. Back Chelsea. Ternyata Chelsea agak banyak defconnya tuh. Chelsea itu. Antara Calobah atau backnya Bournemouth yang masuk team of the week, Senesi. Senesi. Antara dua itu gua. Calobah atau Senesi itu bisa tuh. Kayaknya yang lebih wangi sih Tosin. Backnya Chelsea kan? Siapa? Tosin. Tosin. Ada Ya, tahu. ada Oh. Rabio. Oh gitu nggak tahu. Ada Rabio Tosin. Oh, ya. Adi Rabio. Kalau nggak Calobah, kalau nggak itu Senesi. Senesi ya. Nah, kalau midfield Midfield. masih sih. Ini memang transfer in ya? Bebas rekomendasi GW5. GW4, sorry. GW4 apa GW5? 5. 5. Tetap 4 bosan. tetap di salah kalau gua. Tetap Salah. percaya di salah sama Semenyo. Salah Semenyo. Salah sama Semenyo. Semuanya udah naik 0,4 tuh harganya. Anjing. Dari 7 kan ya, sekarang 7,4. Buset, gede juga. Gitu dia. Karena Bournemouth serangannya ke Semenyo terus, coy. Ya, spam ya. Potensi gol sama asisnya gede tuh di Semenyo. Salah itu kan tetap ya still ya. Karena ada satu orang yang di duduk kali ini ada kemungkinan pengganti salah soalnya. Anjir. Saya sih akan mengganti dulu. Kalau gue sih tetap di salah atau di Semenyo. Dirilis enggak? Jadi Oh, sama Grealish. Really. Sama Grealish. 2 kali assist, udah 4 assist dia. Pembeda tuh dia di musim ini buat Iya. Moyes tuh. Striker tetap lah. Jopet. Tetap di Jopet. Lain Jopet Bisa kali ya. bisa. Bisa. Anjing bisa ya. Bisa pasti langsung main bisa. Kalau menurutku sih kayaknya ambil penyerang Liverpool sih. Nah, Lawannya Burnley. Ekitike ya bisa. Ya. Ekitike menarik banget betul. Ekitike ya. Ya itulah Wisa atau Jopet gue. Bisa Jopet ya. Ya, Ekitike juga menarik sih. Oke.
Soalnya mengingat lawannya ya. Lawan Burnley ya. Burnley. Atau Gakpo? Gakpo itu kan main jelek tapi kalau di FPL Iya. Aku itu termasuk orang jelek yang selalu gol. Iya. main cuma jelek, mainnya 90 menit itu. Palanya gede. Tapi menurutmu kalau ada Wits layak buat ditransfer apa enggak? Transfer out. Kayaknya Aku justru malah percaya kok ya. Kayaknya di momennya. momennya Oh. Wits besok lawan Burnley. Kayaknya enggak sih kalau Wits ya. Terus itu harganya berapa, Mas? Harganya Wits Tujuh ya? 8,4 turun. Turun. Dari 8,5. Dari 8,4. Tinggi banget soalnya 8 tuh. Lapan itu hampir premium lah. Nah, sayangnya menunggu Wirtz ini banyak pemain-pemain lain tuh yang lebih naik gitu. Jadi Ya. kalau mau taruhan lagi di Wirtz, kayaknya mending ambil pemain yang konsisten dulu aja, nunggu lagi aja transfer out kalau gue sih kalau pemain Wirtz. Gitu. Menarik Enzo Fernandes ya. Lawannya siapa sih Chelsea? Udah Chelsea. ngomongin back Chelsea ngomongin. Brentford. Oh, enak lah. Brentford lagi jelek tuh defense-nya tuh musim ini. Iya. Nggak serapat musim lalu. Udah pelatih Thomas Frank kan kita tahu ya. Iya. Sama diferensial ya. Ya, Diferensial 1. Masih Enzo Levy kah? Itu pemain Everton. Dewsbury Hall. Terus Burion. dan siapa Mas? Everton. Karena ternyata dia yang Lawan ngambilin Aston Villa. taker, Hmm. ya kan? Yang kita nonton lawan Brighton itu, lah kirain Grealish atau siapa ya? Nah, dia yang ngambil. Dia banyak ngambil set piece dia. Poker penalti Everton siapa? Atau Grealish Risto ya? mungkin. Nggak tahu. Ada loh. Udah dapat penalti. Ya kan ada set piece buat ngecek siapa nendang set. Gitu. Ngegol tapi. Wow. Betul ya. Saya kerwal anggur. Tahu udah kerja apa mulu dia aja dibuatin sama botol anjing. Barangnya kan gede-gede tuh. Betul buat rumah dah. Atau kalau Wilson tuh, gue juga baru tahu dia pindahnya ke West Ham. West Ham kan nggak punya striker kan? Banyak. Siapa? Selain kalau Wilson. Fulkrug sama Wilson. Klub sih kurang. Oh, kan temen saya lagi udah bilang dari Sayap tapi di FPL ditaruh striker. taruh striker Iya, belum iya. diganti. Mungkin kalau Wilson tuh juga oke tuh. Hmm. Awalnya siapa tuh West Ham? Tottenham. Jangan dulu kayaknya. Jangan dulu. Berarti Tottenham ambil nggak? Ada yang mau ngambil? Nah, nggak? ini yang Kudus Pak menurutmu layak dipertahanin atau Aku tetep lah. tetap ya? Gak bisa jual rugi aku. Investasi. Cuman kalau nggak ada pemain Tottenham, layak nggak buat diambil? Gimana tuh Maksudnya? Kalau kita belum ada pemain Tottenham nih, Ya. ambil nggak pemain Tottenham? Jangan dulu lah. Jangan dulu. Jangan dulu. Gue juga nyesel nih. Kalau gue bisa ngulang waktu, gue kayak bisa Stellar. No, don't pick Kudus. Mama aku selipin pikiran sama Emi, man. MU udah nangis perpisahan, gagal transfernya. Ya, jadi ya itu rekomendasi dari gua sih. Tadi siapa aja yang namanya biar kita nanti saat main bisa dibuktiin tuh. Ini ente tadi Petrovic. Petrovic, Petrovic. rumah, benar rumah. Caloba, Senesi, Salah bahasa Indonesia. gelandang Salah, Semenyo, Alas Semenyo, striker Jopet Jopet. atau kalau Wilson. Gelandang salah Semenyo Grilis. Oh, salah Semenyo. Diferensial Dewsbury Hall. Burion. Sama satu lagi kalau dari aku pribadi ambil Lacroix. Lawan siapa tuh, Pak? Lawan siapa, Pak? Sunderland. Wah, Saatnya menarik. mendulang poin. Ayo Lacroix. Gua nih ngeliat line up gua ya. Agak berat tuh. Ini sebelum menutup ya, apakah sudah saatnya memakai Wildcard. wildcard? Monggo. Buat gua nih, gua masih agak percaya lagi lah kayak Oke. dua game lah. Kalau gua Oke. pakai wildcard. Kalau emang bau ya. Oke. Mas Ade juga belum sih. Ya iyalah. Wangi dia. Mas Topik, Satu game week lagi. satu game week lagi. Setelah game week 5. Tapi nggak tahu nih ya karena Saka sama Cunyaku kan cedera. Kayaknya ya nunggu nanti lah apa abis Setelah international break ya? international break. Aku Ente. kepikirannya free hit malah. Oh, free hit. Free hit untuk satu game week aja. Kenapa? Florian Wirtz.
Oh. Sebenarnya kuncinya di Florian Wirtz. Aku pengen transfer out Florian Wirtz, tapi next-nya itu masih mau pakai Florian Wirtz. Jadi kayaknya pengen free hit dulu aku minggu ini. Ngambilin pemain-pemain yang defense-nya oke buat ngambilin Defcon. Defensive contribution. Oh boleh itu ya, pakai free hit ya. Kan cuma 1 minggu. Untuk game week Menarik. melekat belum? Free hit aja dulu. Terinspirasi. Besok nih Watkins melawan Everton ya. Mulai masing taruh. Apakah Atau Watkins? Kita buktikan besok. dia nih, soalnya cuma lu nih yang lu bukti. Bowen marah-marah, gol. Deto, gol. Ente nih. Watkins masih percaya. Ya. Saya dengan si Kampang gitu. Tapi kayaknya sih duit gue cukup nih buat nuker Barnes sama Ekitike. Kan duit gue masih ada 4 jutaan. Lu ada Barnes. Ya Barnes kan dijual 4,5 juta kan. Oh, lumayan, Pak. Ekitike 8,5 apa 9 sih? 8, 8 yang 8 kayaknya. 8,5 ya? Oh enggak cukup. Naik kayaknya. Enggak cukupin duit gue. Oh, udah naik. Udah enggak cukup. Enggak ada bahasan penting aja. Ekitike 87 naik 0,2. 85 kan bener. ya paling gue ngambil Gakpo sih ini. Enggak ding, kok Gakpo sih Gakpo orang tengah. striker. Siapa ya misalkan gue ganti ya? Yang masuk akal. This John Mas. Jopet masih bisa gue beli Jopet. Tetap masih murah itu. Nggak bisa cok, kurang 5 anjing. Udah naik bener tuh, bro. Wis dapat. Nah, ada satu pemain nih yang nongol di sini. King Charlison. SFAO masuknya apa tuh? SFAO Chelsea. Tengah tuh. Tengah lah istimewa. Tengah ya? Tengah ya Stefan. Boleh tuh. Ya. Boleh juga tuh. Dia kayaknya ngelok sayap kanannya Chelsea dah. Ya. Ya di line up. Bisa tuh. Sayap kanan. Iya, dia mainnya di kanan dia. Neto. Kiri. Kiri nih. Itu kiri Oh, terus. Gittens nggak main. Iya. Kan kan kurang kan gitu. Apalagi ini ada Xavi Simon ini ya. Iya. Tottenham. Ada Garnacho. Kayaknya Garnacho bakal dipakai. Ayo guys, sambil Garnacho. Estevao nggak gelandang. Enggak. Enggak tahu kalau dia. Harus gelandang serang aja. Di maininnya sama ini nggak tahu sih. Kanan dia. Sayap Karena ada Palmer soalnya, Pak. Oh, Palmer cedera ya? Palmer gelandang serang. Iya, Palmer cedera ya? Palmer cedera. Nggak tahu ya. Kayaknya Ya jadi kalau main sayap pasti kanan. gantiin Palmer. Palmer kan gelandang serang. Dia di kanan terus. Iya, gelandang serangnya di kanan emang posisinya Chelsea. Ya. Karena kirinya box to box. Nah, yang sayap kanan itu selalu roaming sama striker sama sayap kiri. Coba kita lihat ini ya. Terakhir ya, match terakhir Chelsea kemarin ya. Itu lawan Itu tuh di kiri terus soalnya. line up. Kayaknya Delap kan belakangnya Oh, Pedro. Jopet yang main gelandang serang gantiin Palmer, Pak. Masa sih, Cuk? Iya. Heeh. Anjing gokil juga. Tuh, kanan dia. Oh iya, benar lihat tuh. Hitam Jopet. banget. Jopet malah lebih efektif Hmm, main di situ. Makanya dia ngegol terus semenjak posisinya diubah. diubah ya. Dia jadi striker tunggal malah jelek. Cuman Delapnya cedera. Ya, Nah, ini nggak tahu nih. Apa kalau masih bagus apa gimana. Nah, itu cuy. Jopet ini mengkhianati Palmer tuh. Makanya Palmer di kanan lagi. Wes dah, udah 1:30 menit kita ngomongin Premier League Ada juga ya. panjang. Lumayan. Ya, tapi ini kan episode libur lah ya, episode libur ya Premier League gak apa-apa lah. Mas Os. Oh. Tutup dulu Mas Os. Ya ini lah nutup kan dia nutup. Oh iya, dia yang lupa ya. Baik, untuk Presentasi hari ini. untuk Kamar Game Week episode 4 kita sudahi sampai di sini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di episode 5. Terima kasih. Semangat penutupan yang seru.